Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat hari Minggu. Tuhan yang telah memberkati kita, membawa kita masuk kepada hari Tuhan hari ini. Dan kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, khotbah Minggu Good News TV bagi kita. Sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, pada tanggal 7 Februari 2021, terambil dari Injil Markus pada pasalnya yang ke-10, ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Dengan judul perikop Lembaga Kitab Indonesia, Permintaan Yakobus dan Yohanes. Bukan memerintah, melainkan melayani. Firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Kata Yesus kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang siapa itu telah disediakan." Kemudian ayat yang 41, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan." Saudara yang terkasih nama Tuhan, tema kita berada pada ayatnya yang ke-44 yang dikatakan, "Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu untuk semuanya." Dan demikian juga pada ayat yang ke-43 ketika dikatakan, "Tidak ada demikian antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Disinilah kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelayan. Siapa yang ingin menjadi terbesar harus menjadi pelayan. Siapa yang ingin menjadi terkemuka harus menjadi seorang budak. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ini adalah pola yang berbanding terbalik dengan pola dunia. Manusia yang jatuh di dalam dosa, semua manusia menginginkan dirinya untuk menjadi yang terkemuka, untuk yang berkuasa, bahkan untuk menguasai yang lain. Saudara-saudara, tetapi Yesus mengajarkan bahwa siapa yang ingin menjadi terbesar harus menjadi seorang pelayan. Siapa yang ingin menjadi terkemuka, dia harus menjadi seorang hamba, seorang budak. Saudara, Yesus telah menunjukkan hal itu sebagai teladan bagi kita semua. Yesus telah memberikan contoh yang terbaik tentang poin ini, bahwa Dia yang terkemuka, yang paling mulia, diagungkan, telah rela mengorbankan dirinya menjadi seorang pelayan yang rela melayani yang lain. Dan di akhir ayat ini dia berkata bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Dia yang adalah Raja yang mulia, tetapi rela datang untuk melayani. Dia tidak mencari tahta, tapi dia bahkan meninggalkan tahtanya.
demi saudara dan demi saya. Dan kemudian saudara-saudara terkasih nama Tuhan, coba periksalah semua biografi tokoh-tokoh besar dunia. Seberapa hebat mereka diagungkan oleh para pengikutnya. Dan kemudian periksalah bagaimana cara mereka untuk memimpin. Bagaimana cara mereka untuk mewujudkan nama besarnya. Agar mereka menjadi besar dan terkemuka. Tidak ada satupun yang persis sama seperti apa yang Yesus lakukan. Saudara, kisah ini dimulai dengan datangnya Yakobus dan Yohanes kepada Tuhan. Yang meminta agar kedua orang ini, kedua anak Zebedeus ini, akan dipakai sebagai seorang yang paling berharga atau paling dihormati di dalam kerajaan Tuhan. Yang satu di sebelah kanannya dan satu sebelah kirinya. Nah, itulah permintaan mereka. Dan Tuhan berkata bahwa engkau tidak tahu apa yang engkau minta. Tuhan sedang mengajarkan bahwa pola yang engkau inginkan itu masih seperti pola dunia. Yang mengharapkan kebesaran nama, yang mengharapkan ketenaran dan kehormatan ala dunia. Memang dari awal para murid Tuhan, ketika mereka melihat bahwa Tuhan melakukan mujizat yang besar, ketika Tuhan sanggup menyembuhkan yang sakit, bahkan menghidupkan yang mati, maka ini calon raja yang paling terkemuka. Saudara yang terkasih nama Tuhan, dalam perang sekalipun, orang yang akan menjadi menang adalah jika orang itu mampu membangunkan orang yang mati. Karena walaupun sedikit prajuritnya, jika sudah mati dibangunkan kembali, hidup lagi kembali, berperang lagi kembali, maka orang ini akan menang terus. Saudara terkasih nama Tuhan, tidak terkalahkan. Saudara-saudara, murid-murid Tuhan telah melihat banyak keajaiban. Murid-murid Tuhan telah melihat bahwa batu menjadi roti. Murid-murid Tuhan telah melihat hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Yang timpang dapat berjalan, yang buta melihat, yang sakit sembuh, yang mati hidup kembali. Dan mereka dapat membayangkan bahwa kebesaran kerajaan yang akan dibangun olehnya adalah kerajaan yang sangat luar biasa hebatnya. Dan ternyata pikiran mereka masih pikiran berpola dunia, ingin menguasai, ingin terhormat dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, tetapi Tuhan katakan bahwa sesungguhnya siapa yang mau yang terbesar, dia harus menjadi seorang hamba. Dia harus menjadi seorang pelayan. Hamba dan pelayan pada bagian ini merupakan dua kata yang teridentifikasi, memiliki pengertian yang hampir sama, yaitu sama-sama memberi diri untuk melayani, memberi diri untuk mengabdi, memberi diri bukan untuk mengambil punya orang, tetapi memberikan diri bagi orang. Itulah yang dimaksudkan pada ayat ini, menjadi budak yang tidak pernah menuntut nilai dan harga dirinya, tetapi yang menuntut dirinya untuk memberi, bukan untuk mengambil. Saudara, lalu kemudian Yesus mengatakan bahwa teladan yang sesungguhnya yang digambarkan pada bagian ini seperti Dia yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kebesaran dunia, keagungan dunia bagi seseorang tokoh atau bagi seseorang yang terkenal sering sekali digambarkan dengan berapa orang yang melayani dia. Kalau itu seorang bangsawan, berapa orang prajurit yang menjadi pengawalnya. Kalau seorang yang kaya raya, berapa orang pembantu di rumahnya. Bukan seperti ini yang dikatakan Tuhan bahwa harus menjadi pembantu, menjadi seorang pelayan, bahkan seorang budak. Dunia melakukan hal yang berbeda, hal-hal yang terbalik. Dunia melakukan bahwa siapa yang terbesar adalah siapa yang banyak dibantu, siapa yang banyak ditolong, siapa yang banyak dihormati, bukan siapa yang banyak memberi bantuan. Saudara-saudara, baik dengan cara politik dan lain sebagainya, mereka punya cara bagaimana supaya mereka terpilih saja, bagaimana supaya mereka diangkat namanya. Dan ketika mereka diangkat namanya, semua setelah terkenal, kadangkala mereka lupa akan janjinya. Saudara, sering sekali kita mendengarkan bahwa politisi suka lupa akan janjinya. Dan pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan bahwa ternyata apa yang Tuhan buat sebagai standar sangat berbeda dengan apa yang dunia buat. Seorang yang kaya atau seorang yang terhormat,
kita akan mendengar berita dia memiliki pelayan, memiliki pembantu, katakanlah 50 orang, baru orang berkata, wah hebat sekali ya, dia punya pembantu begitu banyak. Saudara, tapi berbeda kalau Tuhan menilai berapa banyak engkau telah membantu. Itulah berapa banyak telah engkau melayani, itulah yang dihitung. Bukan berapa banyak pembantu yang membantu engkau, bukan berapa banyak pelayan yang melayani engkau, tapi berapa banyak engkau telah melayani. Itulah kebesaran. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, lalu dengan demikian kita merenungkan firman Tuhan bahwa ternyata siapa yang terbesar adalah orang yang dia melayani, dia yang telah membuat dirinya menjadi hamba. Sama seperti Tuhan yang telah menghambakan dirinya, sama seperti Tuhan telah memberikan dirinya menjadi pelayan bagi banyak orang, bahkan melayani saudara dan saya. Ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya, tak segan-segan dia mengambil roti dan berikan kepada murid-muridnya. Bahkan tak segan-segan dia mencuci kaki murid-muridnya. Hal yang sungguh-sungguh jarang terjadi di dunia nyata bagi orang saat ini. Bahwa seorang pemimpin, seorang penguasa, seorang raja, seorang yang terkenal mencuci kaki murid-muridnya, menunjukkan kerendahan hatinya, menunjukkan pelayanannya. Itu sulit kita temukan lagi di zaman sekarang, saudara yang terkasih nama Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan dan juga Tuhan membuktikan, itulah teladan yang terbaik yang kita dapat miliki. Saudara yang terkasih nama Tuhan, Yesus memberikan gambaran yang sungguh luar biasa ketika dia bukan mementingkan dirinya, tetapi mementingkan yang lain. Dia telah menunjukkan bahwa bukan dia mempertahankan haknya, tapi dia mengorbankan haknya. Sebagai anak Allah, sebagai raja di atas segala raja, dia telah mengorbankan dirinya dan rela datang di tengah dunia ini. Bahkan kalau kita membaca Filipi pasal 2 ayat 5-11 dikatakan dia mengosongkan dirinya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, dia rela untuk menderita demi saudara dan demi saya. Itulah yang Tuhan lakukan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dia rela berkorban. Dia tidak mementingkan dirinya, tapi dia bahkan mengorbankan dirinya. Pengorbanan yang sangat luar biasa, di mana dia tidak lagi mempertahankan hak-haknya, tetapi dia menunjukkan belas kasihan bagi orang lain. Kemudian saudara yang terkasih nama Tuhan, bahwa dia menunjukkan perbuatan yang sangat luar biasa. Di setiap pelayanannya kita akan menemukan kata-kata, maka tergeraklah dia akan belas kasihan. Dia menunjukkan pelayanannya karena belas kasihan, karena kemurahan, karena kebaikan kemurahan hatinya kepada banyak orang. Itulah yang tunjukkan Tuhan, bahwa dia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Dan itulah sebabnya dia mengatakan bahwa siapa yang ingin terkemuka, siapa yang ingin terbesar, baiklah dia menjadi hamba, baiklah dia menjadi pelayan. Saudara, dia membuktikan akan hal itu dalam hidup dan perilakunya dalam keseharian. Saudara-saudara, raja-raja dunia mengorbankan orang lain. Raja-raja dunia merendahkan orang lain agar dia ditinggikan. Itu tidak jarang kita temukan dalam kampanye-kampanye politik. Itu tidak jarang kita temukan ketika orang hendak menaikkan pamornya, dia suka menjatuhkan lawannya, lawan politiknya. Tapi saudara yang terkasih nama Tuhan, Tuhan justru mengajarkan bahwa siapa yang ingin terkemuka, maka dia harus melayani yang lain. Dia harus menaikkan yang lain, dia harus menolong yang lain, maka dia pun akan ditolong kembali. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, para pemimpin dunia menunjukkan bahwa ketika dia hendak menjadi berkuasa, maka dia harus menumpahkan darah orang lain. Dia harus melukai orang lain. Tetapi Tuhan menunjukkan hal yang berbeda. Karena dia datang bukan untuk dilayani, karena dia datang adalah untuk melayani, maka dia bukan mencurahkan darah orang lain, dia justru membalut luka orang lain. Dia datang bukan untuk menyakiti yang lain, tapi juga untuk menyembuhkan yang lain. Satu hal yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh dunia. Ketika para pemimpin dunia mencurahkan darah orang lain demi dia agar dia menjadi tersohor. Para tokoh-tokoh besar seperti Hitler, Mao Zedong, dan tokoh-tokoh lainnya, Herodes, Nero, dan lain sebagainya, mereka berusaha untuk mengambil nyawa orang lain agar mereka menjadi tersohor atau menjadi dihormati. Tetapi Yesus berbeda. Dia menyerahkan nyawanya. Dia melayani, bahkan titik darah penghabisan pelayanannya diberikan kepada saudara dan saya. Itulah cara dia untuk menunjukkan belas kasihan dan kemurahan. Itulah cara dia sehingga
dia mengatakan dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itulah sebabnya dia berkata bahwa siapa yang ingin terbesar, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Siapa yang ingin terkemuka, hendaklah dia menjadi pelayanmu atau menjadi budakmu. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Yesus mengasihi dengan kasih yang tanpa balas dan juga tidak pernah mengharapkan balasan dari orang lain. Ketika orang menyakitinya, dia tidak membalaskan itu, tapi dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitulah Tuhan menunjukkan pelayanannya. Begitulah Tuhan menunjukkan bahwa dia datang melayani dengan tulus. Bahkan juga ketika orang menolaknya, dia terus menunjukkan pelayanan terbaik. Dia terus menunjukkan belas kasihan, dia terus menunjukkan kemurahan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudian juga kita boleh melihat bahwa dia adalah pelayan yang teragung, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena dia melayani sampai darahnya yang terakhir. Pelayanan yang terbaik, yaitu menjadi korban. Mengorbankan diri, mengorbankan haknya, mengorbankan kehormatannya, mengorbankan tubuhnya, mengorbankan darahnya demi saudara dan saya. Itulah pelayanan. Pelayanan ternyata adalah berkorban. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, banyak orang yang saat ini berada dalam gereja melayani Tuhan, tapi tidak memiliki hati yang melayani. Semasa atau selagi orang masih menginginkan mengambil hak orang lain baginya dan tidak pernah mengizinkan haknya diambil atau diberikan bagi orang lain, selagi orang hanya ingin mementingkan dirinya sendiri, tapi tidak pernah mementingkan orang lain, tidak pernah memperhatikan orang lain, tidak pernah memperhatikan pelayanannya, kebutuhan orang lain, maka saudara yang terkasih nama Tuhan, saya pastikan itu bukan pelayan yang sesungguhnya. Itu bukan pelayan yang sejati. Karena ketika Yesus menunjukkan kepada kita bahwa dia sebagai seorang pelayan, yang dimana dia datang sebagai pelayan bukan untuk dilayani, dia telah menunjukkan dengan begitu baik, dia menyerahkan segalanya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jika hari ini kita merenungkan firman Tuhan, maka mari kita mulai menyadari, apakah saudara adalah pelayan Tuhan, pendeta, ataupun mungkin majelis, penatua, diaken, atau mungkin juga anggota jemaat. Sesungguhnya Tuhan ingin kita semua menjadi pelayan, melayani, memiliki hati yang melayani, memiliki hati yang rela untuk memberi diri bagi orang lain. Dimanapun saudara berada, disitulah ladang Tuhan untuk saudara boleh melayani. Dan ketika kita ternyata masih mencari harga, hormat, dan juga kebanggaan pribadi, masih mencari seperti apa yang dicari oleh Yakobus dan juga Yohanes pada bagian ini, menjadi orang yang di sisi kiri dan di sisi kanan, maka saudara-saudara terkasih nama Tuhan, mereka belum memahami sesungguhnya pelayanan itu sendiri. Jadi saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, mengapa nama Tuhan, mengapa Yesus dipuji di sepanjang waktu? Karena dia Tuhan yang sudah menunjukkan belas kasihan, yang sudah menunjukkan pengorbanan, yang sudah menunjukkan pelayanan yang paling tulus. Saudara, banyak pemimpin di dunia, seperti nama-nama yang telah saya sebutkan tadi, baik nama-nama yang kita boleh lihat di Alkitab maupun nama-nama yang ada di dunia sekuler, mereka semua tidak akan ada yang sebanding dengan Tuhan. Bahkan banyak di antara mereka yang menjadi terhina di zaman modern ini. Karena ternyata sepanjang kepemimpinan mereka, sepanjang hidup mereka, bukan menunjukkan sifat yang melayani. Tapi Yesus sangat berbeda. Dia dipuja di sepanjang masa. Mengapa? Karena dia telah menunjukkan hidup yang melayani, hidup yang berbuah, hidup yang memberikan teladan, bahkan juga hidup yang rela, terpecah-pecah tubuhnya, tercabik-cabik tubuhnya, dan yang rela darahnya tercurah demi saudara dan saya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, maka apa yang dikatakan firman Tuhan pada bagian ini bagi kita, bahwa siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu untuk semuanya. Maka saudara terkasih nama Tuhan,
bawalah diri kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bawalah diri kita untuk menjadi pelayan bagi yang lain, yang menunjukkan kasih sayang kepada yang lain. Bukan kita mencari hormat, merampas hormat dari orang lain, tapi justru kita memberi diri kita untuk melayani, menunjukkan kasih kita kepada sesama dan kepada Tuhan. Bagaimana cara kita melayani Tuhan? Bagaimana cara kita untuk mengagungkan Tuhan? Cara kita mengagungkan Tuhan, melayani Tuhan, layanilah sesamamu. Karena Tuhan katakan, apa yang tidak engkau perbuat bagi seorang yang kecil ini, engkau tidak memperbuatnya bagiku. Tapi apa yang engkau perbuat bagi seorang yang kecil ini, engkau memperbuatnya bagiku. Jadi saudara yang terkasih nama Tuhan, melakukan kepada saudara kita yang lain adalah sebagaimana kita melakukannya kepada Tuhan. Maka pada hari ini, jika saudara ingin terbesar di dalam kerajaan Tuhan, jika saudara ingin menjadi terkemuka di dalam kebesaran dan kemuliaan Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, maka layanilah dan bukan dilayani. Berilah bukan mengambil. Agungkanlah Tuhan, hormatilah sesama, lakukanlah tugas-tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat minggu pagi hari ini kami telah mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan dapat menjadi berkat bagi kami semua, ya Allah kami. Biarlah kami boleh memberi diri kami bagi pekerjaan Tuhan. Merelakan waktu kami untuk pekerjaan Tuhan. Merelakan waktu kami juga untuk melayani sesama kami. Biarlah kami bukan mencari hormat atau kebanggaan, tapi semuanya kami arahkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu kembali pada edisi berikutnya. Tuhan yang Maha Baik memberkati kita.